anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar matematika, masih tentang operasi bilangan bulat. Sebelum kita masuk ke materi, Umi mau bertanya dulu, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Ya, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umi memberikan sedikit motivasi kepada kalian. Rajin-rajinlah belajar, karena belajar itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Karena penyesalan itu ada di akhir, bukan di awal. Jadi rajin-rajinlah belajar. Oke, sebelum masuk lagi ke materi, kita bahas dulu materi kita pada minggu lalu, yaitu tentang perkalian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat antara operasi positif dengan negatif, negatif dengan positif, seperti itu. Dan juga kemarin ada juga latihan kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Positif itu tentang perintah, negatif itu larangan. Kalau kita melakukan yang dilarang itu tidak puas, seperti yang sudah kalian kerjakan ya, kalian paham tentang konsepnya. Kalau misalnya positif ketemu positif dikali negatif itu hasilnya negatif, negatif ketemu negatif itu positif. Atau dengan kata lain, bahwa jika tanda operasinya itu sama, maka hasilnya positif. Kalau dia berbeda itu negatif. Oke, lanjut ke pembagian operasi bilangan bulat. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian mengetahui pembagian bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Kemudian memahami pembagian bilangan bulat negatif dan bilangan bulat negatif. Nah, metode pembelajaran kita hari ini masih menggunakan model pembelajaran kooperatif talking stick, di mana kita akan membentuk kelompok-kelompok yang sudah Umi bagikan pada pembelajaran yang kemarin, masih menggunakan kelompok yang sama. Ya, nanti langkah-langkahnya masih seperti yang kemarin, pertemuan yang kemarin membahas yang tentang perkalian bilangan bulat tersebut. Umi akan menjelaskan atau memaparkan sedikit tentang pembagian operasi bilangan bulat. Pembagian bilangan bulat. Oke, simak baik-baik. Oke, anak Umi semua. Umi akan menjelaskan tentang pembagian dan operasi campuran ya. Untuk pembagian adalah pengurangan berulang. Jadi saya bisa mengerjakan pembagian ini, kalian bisa perkalian atau hafal yang namanya perkalian. Contohnya 10 dibagi 2. Kalau kita hafal perkalian, itu langsung bisa kita tahu hasilnya. 10 bagi 2 itu 5, karena 5 dikali 2 10. Kalau kita pakai konsep pembagian, itu 10 dikurang 2 dikurang 2 sebanyak 5 kali. Jadi hasilnya 10 dibagi 2 itu 5. Contoh berikutnya, negatif 15 dibagi negatif 15. Ada negatif sama negatif. Nah, ini sama dengan perkalian kemarin. Kalau tanda operasinya sama, maka akan, iya benar sekali, akan positif. Hasilnya misal negatif ketemu negatif akan positif, positif ketemu positif juga akan positif. Yang hasilnya negatif itu jika tanda operasinya itu berbeda, seperti positif ketemu negatif atau sebaliknya negatif ketemu negatif. Untuk contoh soal yang ini, itu negatif ketemu negatif, jadi dia positif. Nah, 15 dibagi 5 gitu, hasilnya pasti positif. 15 dibagi 5 itu 3. Atau kita menggunakan konsep pembagian 15 dibagi 15 dikurang 5 dikurang 5 dikurang 5, hasilnya 3 positif.
usah ditulis, cukup ditulis dengan 3. Yang kata Umi tadi ada operasi hitung yang kalau ketemu yang positif ke positif itu ada tabelnya. Kalau positif ketemu positif, dia pasti positif, baik itu di perkalian maupun pembagian. Kalau operasi hitungnya sama, maka akan menghasilkan positif. Kalau berbeda, dia akan negatif, ya. Itu berlaku untuk pembagian dan perkalian. Di sini akan ada yang ditanyakan tentang pembagian tadi? Tidak, Umi. Oke, alhamdulillah paham ya? Paham. Paham. Kita lanjut ke operasi hitung campuran bilangan bulat. Namanya campuran, di situ ada penjumlahan, ada pengurangan, dan ada pembagian. Pastinya itu namanya campuran. Campuran ya. Di situ. Nah, lihat ada aturannya. Kalau misalnya di dalam soal itu ada perkalian dan pembagian, ada pengurangan, ada penjumlahan, mana yang duluan dikerjakan? Perkalian atau pembagian atau pengurangan atau penjumlahan dulu? Perkalian, Umi. Oh, benar sekali, perkalian dulu. Ya, perkalian dan pembagian itu setara. Kemudian baru kita lanjutkan mengerjakan yang penjumlahan atau pengurangan. Di sini ada contoh. Negatif 6 ditambah dalam kurung negatif 2 dikali 4 ditambah. Nah, itulah tadi pembahasan sedikit tentang pembagian operasi bilangan bulat. Nah, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Silahkan bentuk kelompok. Nah, sudah membentuk kelompok, kalian duduk berhadapan, nanti dengarkan musik. Kita langsung melakukan model pembelajaran kooperatif talking stick tersebut. Jika musiknya berhenti misalnya di Anissa, itu Anissa yang menjawab, walaupun tadi kalian mengerjakannya nanti berkelompok gitu ya. Sekarang Umi akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan sebelum kita melakukan talking stick tersebut. Oke, Umi bagikan. Kalian sudah mendapatkan LKPD-nya masing-masing. Sekarang kalian isi berdasarkan soal yang sudah disajikan, berdasarkan masalah yang disajikan. Silahkan kerjakan secara berkelompok. Kalau misalnya ada kendala terbentur tidak bisa dipecahkan antar kelompok, bisa tanya sama Umi langsung, ya. Bisa tanya sama Umi. Umi di sini sebagai fasilitator kalian. Bertanya, silahkan berdiskusi. Silahkan tutup bukunya, kita mulai permainannya. Oke, sudah mulai? Musiknya sudah Umi siapkan. Kalau musiknya berhenti akan stop di orang tersebut, dan orang tersebut akan memaparkan nomor soal yang Umi nanti sebutkan sesuai LKPD yang Umi bagikan, ya. Soalnya sesuai dengan LKPD yang Umi bagikan. Musik. Jadi dapat disimpulkan buku yang diberikan untuk masing-masing anak yatim piatu adalah berapa tadi? 20.
Tadi berhentinya di Liviani. Berapa Liviani jawabannya nomor 2? 4. 4 didapatnya dari mana ya? Dapatnya dari 400 bagi 100. Iya, 400 dibagi 100. Jadi jumlah anak Pak Toib itu berapa? 4. Benar? Benar. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semua. Oke, itulah tadi pembelajaran kita hari ini tentang pembagian operasi bilangan bulat dan operasi campuran bilangan bulat. Kita simpulkan sama-sama bahwa pembagian itu adalah pengurangan berulang, dan operasi campuran, namanya campuran itu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian dan pembagian. Dan cara pengerjaannya itu perkalian dan pembagian itu kita kerjakan terlebih dahulu. Baru sudah selesai baru kita ke penjumlahan ataupun pengurangan. Untuk tanda operasi bilangan bulat itu, kalau tanda operasinya sama itu maksudnya positif sama positif, negatif dengan negatif, itu hasilnya akan positif. Jika dia berbeda, negatif dan positif atau positif dengan negatif, itu akan menghasilkan nilainya negatif. Ya, itu aja kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas kalian, kerjakan halaman 17 nomor 1 dan 2. Kerjakan di rumah ya, bukan di sekolah. Namanya pekerjaan di rumah itu mengerjakannya di rumah. Umi akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.